kaya, nanti aku akan eh, berhaji. Maka ketika dia kaya, dia wajib bernazar. Kalau antar perorangan kepada orang lain di Mekah, maka itu namanya janjinya, dan janjinya harus ditepati, bukan dalam bentuk nazar, bukan sebagai nazar. Ya. Begitu ya Mas Henry ya. Wallahu a'lam. Mbak Rema, terima kasih sama-sama ya. Yang penting kita saling mengingatkan ya. Kan kewajibannya Allah kan itu, kewajiban yang disampaikan oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia ini semua dinilai oleh Allah merugi, merugi aja semua. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian watawasau bil haqi, saling mengingatkan pada hal-hal yang mengenai kebenaran. Ya, kalau ada yang salah diingatkan, kalau ada yang lupa diingatkan, kalau ada yang lalai ditegur dan seterusnya. Itu watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Dan kalau ada yang sedang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kewajiban kita adalah mengingatkan supaya dia wal yasbir wal yahtasib. Kan hendaklah dia bersabar dan terus memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terus menjadi golongan orang-orang yang merugi. Maka kita harus selamatkan diri kita dari golongan orang-orang yang merugi itu dengan cara apa? Wa amilus solihat. Wa amilus solihat itu seperti apa? Ya salah satunya dengan cara mencari ilmu. Mencari ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, teman-teman ya. Mencari ilmu itu bisa dengan mendengar kajian, bisa dengan membaca buku, dengan menghadiri majelis taklim, atau dengan cara kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang berilmu. Nah, itu menuntut ilmu, dan itu termasuk amal soleh kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendeklar belajar atau menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan ilmu ulumuddin, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan praktek ibadah dan keagamaan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu satu kalau kita tidak pernah belajar agama? Bagaimana Allah itu berkuasa, berkehendak, tempat bergantung kalau kita tidak pernah belajar? Bagaimana kita tahu bahwa sholat itu wajibnya 5 kalau kita tidak belajar? Itulah yang kemudian diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita punya ilmu itu. Ya, teman-teman, gambarnya begini saja. Kita beli mesin cetak misalnya, di dalam mesin cetak itu sudah ada buku panduan, manual booknya. Ya, di manual booknya itu bagaimana cara mengoperasikan mesin cetaknya, bagaimana kita harus menghidupkannya, bagaimana kita harus masang tintanya, bagaimana nanti jalannya kertasnya, semua ada petunjuknya. Ya, manual booknya dikasih dan operatornya pun dikirim, ya, dikirim oleh produsennya, ya. Itu gambarannya sama ketika Allah menciptakan manusia. Ya, ketika menciptakan manusia dengan dilengkapi dengan berbagai perintah dan larangan, Allah kemudian menurunkan Al-Qur'an. Ya, selain menurunkan Al-Qur'an sebagai manual book, ya, sebagai manual book yang di situ berbagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Nah, Allah pun juga mengutus operator, mengutus utusannya yang nanti akan menjelaskan sholat itu berapa kali, apa saja, apa yang harus dilakukan sholat itu, dan seterusnya. Itu semua Allah sudah fasilitasi gitu. Nah, kita saja yang sekarang ini mau nggak kita
membaca manual book itu. Bagaimana kita akan bisa mengoperasikan mesin cetak kalau kita tidak pernah membaca manual booknya? Kita tidak pernah tanya kepada operatornya. Operator itu kan biasanya kalau kita mau mesin apa aja, itu pasti akan, terutama mesin-mesin berat ya, itu pasti akan, baik itu beli di Eropa maupun di Cina, tetap mereka akan mengirimkan operator untuk mengajari pertama kali bagaimana mengoperasikan mesin. Pun demikian Allah sudah memberikan manual booknya dan mengutus Rasulnya untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, ya, supaya kita bisa sampai nanti di akhirat dalam keadaan bersih, mulus, murni, dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Itu kan yang penting. Jadi kalau enggak, mesinnya akan ngadat gitu, ya, yang harusnya kecepatannya sekian dikasih kecepatan lebih tinggi. Mesinnya ya pasti akan rusak kalau kita mengoperasikannya tidak sesuai dengan manual booknya. Pun demikian ketika kita sudah dikasih isyarat, dikasih petunjuk oleh Allah, jangan dekati zina, jangan dekati minuman-minuman memabukkan. Kan itu ya kalimatnya. Kalau kemudian kita melanggar, ya apa? Ya otomatis itu ya, akan terjadi hal yang tidak baik terhadap diri kita. Ya, sama kalau di dalam manual booknya, misalnya mobil ini tidak boleh dipakai dengan kecepatan tinggi di jalan yang berlubang misalnya. Tapi karena kita suka dengan kecepatan tinggi, kita menggunakan aja kecepatan tinggi. Akhirnya apa? Ya akibat buruknya terjadi sama kita. Nah itu simbol atau contoh kecil dari kehidupan kita itu. Jadi kalau kita benar-benar menjalankan hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah dan arahan Rasulullah, insya Allah hidup kita akan bahagia, ya, akan bahagia. Misalnya contohnya begini, kalau kalian sedang gundah, kalian hatinya sedang tidak baik-baik saja, sedang banyak masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sudah memerintahkan, ngasih resepnya begitu. Nih, aku kasih resep nih. Kalau kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu sedang banyak masalah hutang, masalah di kantor, masalah rumah tangga, masalah kawan, tetangga, dan lain sebagainya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nih tiketnya, kamu kerjakan sholat. Ya. Karena teman-teman, sholat itu bukan hanya untuk ritual semata ya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi sholat itu banyak fungsinya. Bisa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa untuk menenangkan hati, bisa untuk membukakan pintu rizki. Ya, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya kenapa Allah kemudian menggunakan wasta'inu, meminta tolonglah melalui sholat dan kesabaran. Itu salah satu tiket sebetulnya yang diberikan oleh Allah buat kita. Sehingga kita ketika menjalani kehidupan itu enjoy saja. Mau sedang diuji tidak punya pekerjaan, atau sedang diuji tidak punya harta yang cukup, insya Allah kehidupan itu akan jalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetap ketika kita nggak punya uang, kita harus sholat. Punya uang juga harus sholat. Nah itu kan yang harus kita lakukan. Ya, insya Allah kalau kita mau melakukan yang seperti itu, hidup kita aman, nyantai, run well. Saat LPG susah, mamaku mau masak susah, minta doanya. Insya Allah ya, insya Allah kita akan keluar dari masalah ini. Ya,
Kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini supaya amanah terhadap janji dan komitmen mereka. Kalau tidak, mereka yang rugi sendiri. Ya, kita doakan supaya mereka berada di jalan yang lurus. Kalau mereka salah, supaya Allah segera ingatkan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Tidak percaya diri sendiri atau kelompoknya dan melupakan kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat banyak. Ya, kewajiban kita yaitu mendoakan supaya pemimpin kita ini selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau bersabar dan selalu memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak Dia ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menyolati jenazah sebelum dikafani? Boleh ya, Mas Khorisah Dimyati ya, Mbak Khorisah. Jadi kalau kita mensolati jenazah ketika belum dikafani boleh. Artinya ketika kita misalnya takziah, kemudian belum kita ada ruang space di situ untuk mensolati, boleh mensolatkannya meskipun belum dikafani. Ya, wallahu a'lam. Gunawan, doakan saya supaya menjadi orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan Mas Gunawan segera mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan terus dibimbing oleh Allah supaya terus menjalankan tugas dan kewajibannya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum berondong nikah sama janda. Nggak apa-apa, boleh saja. Yang syaratnya itu kan dia kufu, ya sudah memenuhi kewajiban, sudah mampu, sudah balik, berondongnya sudah balik. Kemudian dia orang yang bertanggung jawab, itu nggak ada masalah. Sejauh dia sudah balik, sudah bisa membedakan yang baik dan benar, dia juga sudah mampu untuk memberikan nafkah, ya nggak ada masalah ya. Ahlan wa sahlan Mas Sendok Nyam-Nyam, malam hari ini bisa ketemu lagi. Apa kabar? Sehat selalu ya Mas Nyam-Nyam ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan dalam acara nikahnya nanti dan diberkahi dan melahirkan generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang soleh dan solehah, generasi yang bisa menjadi penolong kelak ketika kita perlu bantuan mereka. Ya, ketika kita sudah meninggal, ya anak soleh yang bisa membantu kita lewat doa-doanya. Maka mari kita bareng-bareng mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah. Amin. Ustaz, izinnya nanya, kalau selepas sholat hati selalu gelisah meskipun sudah zikir dan ngaji, ya. Sebetulnya gelisah itu bisa dari dalam diri kita atau dari eksternal. Kalau dari dalam diri kita adalah keyakinan kita kepada Allah, kepasrahan diri kita kepada Allah masih perlu ditingkatkan. Satu, kedua, mungkin kita masih belum husnuzon sepenuhnya kepada Allah. Ya, yang harus dilakukan itu husnuzon. Pokoknya semua yang ditetapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita itu pasti yang terbaik. Itu husnuzon. Jangan pernah menilai, menganggap apa yang Allah timpakan kepada kita, Allah kasih kepada kita itu sebagai sebuah keburukan. Itu suuzon. Ya, maka kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi seperti misalnya ada kita melamar wanita dan ditolak keluarganya atau ditolak oleh wanita tersebut, ya sudah, kita husnudzan sama Allah. Ini pasti Allah memberikan isyarat kepadaku bahwa wanita itu memang tidak baik buat aku. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan
petunjuk ini. Yang harus diambil tuh positifnya, jangan negatifnya. Jangan kemudian ya dia nolak, gue bisa ini nih ya patah hati gitu ya. Maka jangan negatifnya yang diambil. Suuzon itu buruk. Suuzon kepada Allah tidak pernah dibolehkan. Harus husnuzon. Kalau kita sudah husnuzon sama Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang. Makanya zikir yang diucapkan itu berarti belum benar-benar masuk ke dalam hati, Mas Alvin ya. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Logikanya, logika yang diberikan oleh Allah, kalau kita berzikir pasti hati kita akan tenang. Kalau kemudian tidak tenang berarti zikirnya belum benar-benar sampai ke hati. Harus benar-benar disampaikan ke dalam hati kita. Itu yang paling penting untuk kita jadikan landasan. Kedua, berdoa Allahumma ja'alli min kulli hammin faraja. Ya. Ya Allah, berikan aku jalan kebaikan atau kebahagiaan atau keberuntungan dari setiap hal yang membimbangkan atau membuat gundah. Ya. Ada satu zikir juga yang bagus untuk menghilangkan gelisah ini, yaitu kalimat Allahu la usyriku bihi syai'a. Allahu la usyriku bihi syai'a. Itu dibaca aja sebanyak-banyaknya. Allahu la usyriku bihi syai'a. Itu udah terus menerus dibaca, insya Allah gelisahnya hilang. Kewajiban kita sholat. Iya benar, kewajiban kita sholat. Harus banyak sholat. Jadi kenapa ada sholat wajib, ada sholat sunnah? Sholat sunnah ini salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat wajib yang kita tunaikan. Ya, maka kalau kita sholat sunnah, insya Allah salah satunya bisa menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib yang kita tunaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah lancar ya acaranya. Mudah-mudahan lancar dan berkah ya. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah menyatukan kalian selalu dalam kebaikan, menyatukan, melahirkan hal-hal yang terbaik, melahirkan ide-ide, melahirkan kebaikan-kebaikan, dan melahirkan generasi-generasi yang tangguh dan terbaik. Amin. Selamat ya, Mas Sendok Yam-Nyam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat witir, bolehkah melakukan sholat sunnah lainnya? Jadi kalau setelah sholat witir misalnya, boleh mengerjakan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu, itu boleh saja. Kalau kita misalnya habis sholat witir di rumah gitu ya, kemudian kita berangkat ke masjid, nah begitu kita sampai masjid, sholat tahiyatul masjid, nggak ada masalah. Atau setelah kita wudhu, kita sholat wudhu juga boleh. Ya, bahkan misalnya kita sudah sholat witir. Jadi kalau teman-teman nanti di bulan Ramadan ketika kita sholat tarawih di masjid, lakukan sampai sempurna, sampai witir bersama imam. Karena kalau kita putus, misalnya kita ngikutin sampai 8 rakaat atau 20 rakaat, ya, witirnya belakangan misalnya nanti gitu, nggak perlu diputus witirnya. Lakukan saja, karena setelah witir nanti malam kita mau bangun qiyamul lail, boleh ya, boleh kita sholat tahajud misalnya, dibolehkan. Jadi nggak ada masalah. Begitu ya Mas Gunawan ya. Wallahu a'lam. Zikir pagi dan petang itu bacaannya apa saja? Banyak ya. Yang kalau dibaca pasti akan panjang. Misalnya begini.
Kalau pagi itu selalu asbaha. Kalau sore diganti dengan amsa. Jadi kalau Allahumma Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ya, nanti kalau mau sore misalnya maka diganti Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ya, terus Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadas sabah wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadas sabah wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Atau ditambahlah dengan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya,